Waspada penipuan platform trading kripto PBOGA. Dari penelusuran terhadap situs webnya dengan alamat pboga.com, tidak ditemukan informasi apapun, baik berupa profil perusahaan maupun portofolio investasinya. Lalu, bagaimana bisa berinvestasi jika tidak ada informasi yang lengkap dan bisa divalidasi oleh publik? Ini merupakan tanda bahaya pertama dari platform ini. Dari penelusuran di Google, ditemukan cukup banyak ulasan tentang platform ini. Bahkan, beberapa portal berita mainstream juga memberitakan platform ini. Namun, ini tidak menjamin bahwa PBOGA merupakan platform yang aman dan bisa dipercaya. Sebab berita-berita seperti itu seringkali merupakan advertorial atau iklan yang dikemas dalam bentuk berita. Hasil penelusuran di beberapa sumber berita, PBOGA mengklaim telah terdaftar di Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC, serta mendapatkan sertifikasi MSB dari FinCEN. Klaim ini juga bisa dilihat pada selide di situs pboga.com yang menampilkan legalitas SEC dan informasi pendaftaran MSB di FinCEN. Untuk klaim FinCEN, sudah dibuatkan ulasan khusus pada video ini. Silakan ditonton sendiri. Dari penelusuran di situs sec.gov, ditemukan entitas bernama PBOGA Crypto Data Trading Ltd. Perusahaan ini telah mengajukan formulir D pada 26 November 2024. Lalu apakah itu artinya platform ini resmi dan aman? Jika dicek pada formulir tersebut, terdapat disclaimer dari SEC yang menyatakan bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa belum tentu meninjau informasi dalam pengajuan ini dan belum menentukan apakah informasi tersebut akurat dan lengkap. Pembaca tidak boleh berasumsi bahwa informasi tersebut akurat dan lengkap. Jika SEC memberikan disclaimer seperti itu, kenapa platform PBOGA justru mengklaim pengajuan formulir D sebagai jaminan keamanan investasinya? Modus seperti ini juga dilakukan oleh platform Porto Rupiah, BroGX, dan MLPRU. Peringatan soal penipuan dengan menggunakan klaim yang keliru terkait penggunaan formulir D sudah lama diingatkan oleh SEC. Dalam peringatan yang diterbitkan oleh Kantor Edukasi dan Advokasi Investor SEC pada 20 Maret 2014, disebutkan bahwa pengajuan formulir D tidak ada hubungannya dengan seseorang atau firma terdaftar di SEC. Anda tidak boleh mempercayai individu atau firma yang menunjukkan pengajuan formulir D sebagai bukti pendaftaran dalam kapasitas apapun di SEC. Jika individu atau firma secara keliru mengklaim bahwa mereka terdaftar di SEC, jangan bertransaksi dengan mereka, jangan memberi mereka uang, dan jangan memberikan informasi pribadi Anda kepada mereka. Ini merupakan tanda bahaya kedua dari platform PBOGA. Untuk selengkapnya silakan baca sendiri peringatan tersebut, link ada pada deskripsi video. Namun, jika kalian masih ragu, sangat disarankan untuk memverifikasikan langsung ke SEC melalui formulir pertanyaan umpan balik. Link dicantumkan pada deskripsi. Ini merupakan contoh jawaban SEC terkait pertanyaan yang saya ajukan tentang klaim legalitas platform BroGX dan MLPRU. Pada dasarnya, poin utama dari penjelasan melalui email tersebut, sama dengan peringatan yang diterbitkan oleh Kantor Edukasi dan Advokasi Investor SEC tentang klaim palsu terkait pengajuan formulir D. Selanjutnya, berdasarkan informasi pada formulir D yang diajukan kepada SEC, bisa diketahui bahwa PBOGA terdaftar di Colorado. Setiap kali mengulas tentang investasi yang terdaftar di Colorado, saya selalu sarankan untuk wajib waspada. Kenapa? Sudah diulas pada video ini, silakan ditonton. Berikut adalah ringkasan informasi pendaftaran PBOGA di situs coloradosos.gov. Jika diperhatikan, PBOGA sudah didaftarkan sejak tahun 2020 dan hingga kini statusnya adalah good standing. Lalu apakah itu artinya PBOGA merupakan perusahaan yang aman dan dapat dipercaya? Jika ditelusuri pada bagian sejarah dan dokumennya, PBOGA sebelumnya didaftarkan pada 22 Oktober 2020 dengan nama Apex Hero Inc. dan didaftarkan oleh You Changji. Namun perhatikan, telah terdapat 5 kali teguran terkait pengajuan laporan periodiknya hingga akhirnya statusnya ditetapkan sebagai delinquen pada 1 Maret 2023. Dan pada 4 April 2024, nama dagang dan entitas yang aktif dinyatakan berubah karena gagal mengajukan laporan berkala. Barulah pada tanggal 14 April 2024 diajukan pemulihan status delinquen dan perubahan nama perusahaan menjadi PBOGA Crypto Data Trading Ltd, dengan agen pendaftarnya berganti menjadi Mark Mellor. Sejak perubahan nama tersebut, PBOGA baru 1 kali mengajukan laporan berkala pada 25 Maret 2025. Dan berdasarkan informasi pada situs b2bhin.com, alamat yang digunakan PBOGA juga digunakan oleh 19 perusahaan lainnya. Dilihat dari sejarah dan dokumennya, bisa dikatakan bahwa PBOGA merupakan perusahaan yang tidak taat hukum. Ini merupakan tanda bahaya ketiga dari PBOGA.
Pada ulasan tentang otoritas Amerika Serikat yang berwenang mengatur dan mengawasi kegiatan investasi di bidang sekuritas dan komoditi berjangka, sudah dipaparkan bahwa terdapat beberapa otoritas, baik milik pemerintah, maupun lembaga swasta yang bersifat sebagai organisasi pengatur mandiri yang diberikan kewenangan regulasi dan diawasi oleh otoritas pemerintah. Penjelasan selengkapnya, silakan tonton video ini. Untuk kegiatan investasi yang menawarkan sekuritas, sebuah entitas harus terdaftar di SEC sebagai otoritas pemerintah dan FINRA sebagai organisasi pengatur mandiri. Dan dari penelusuran di situs FINRA Broker Check, PBOGA tidak terdaftar. Sementara untuk kegiatan investasi yang menawarkan komoditas berjangka termasuk kripto, sebuah entitas harus terdaftar di CFTC sebagai otoritas pemerintah dan NFA sebagai organisasi pengatur mandiri. Dan berdasarkan hasil penelusuran di situs NFA Besiknet, PBOGA juga tidak terdaftar. Ini merupakan tanda bahaya yang keempat dari PBOGA. Selain itu, dari penelusuran di Facebook, terdapat dua halaman masing-masing dengan nama PBOGA dan PBOGA Indonesia. Namun anehnya, sebagai perusahaan yang terdaftar di Colorado, kedua halaman ini justru mencantumkan New York sebagai lokasinya. Pada bagian transparansi halaman, PBOGA telah dibuat sejak 19 Juli 2014, jauh sebelumnya perusahaannya sendiri ada. Sementara PBOGA Indonesia, bahkan telah dibuat sejak 3 November 2013 dengan nama Larga Vida Al Rock Metal. Barulah pada 9 Desember 2024, namanya diubah menjadi PBOGA Indonesia. Apakah masuk akal? Sebuah perusahaan perdagangan aset kripto yang didaftarkan dengan modal awal lebih dari 100 juta US dollar, menggunakan halaman bekas? Ini merupakan tanda bahaya kelima dari platform ini. Dari kelima tanda bahaya tersebut, pertanyaannya sekarang, apakah kalian mau berinvestasi di platform PBOGA? Silakan putuskan sendiri.